Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Muhammad Hufron MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan teman-teman yang berbahagia. Berkarya, berbakti, bermanfaat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Akrimil Maswa, NIM 2620031 dari kelas Sejarah Peradaban Islam A. Tema kali ini yang saya akan bahas yaitu mengenai peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan subtema yang akan saya bahas ialah nilai yang bisa diambil dari kisah Utsman bin Affan. Mungkin selama ini kita mengenal Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan Warren Buffett sebagai orang-orang terkaya di dunia. Tapi pernah tidak kita berpikir bahwa dulu kala terdapat sahabat Nabi dengan kekayaan yang luar biasa dan menjadi orang terkaya pada masanya. Siapakah mereka? Salah satunya adalah Amirul Mukminin Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdumanaf al-Quraisy. Merupakan salah seorang sahabat Nabi yang kaya raya dan dermawan. Ia bergelar Dzun-Nurain karena menikahi dua orang putri Rasulullah SAW. Pada masa kepemimpinannya, Utsman merintis penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf dari lembaran-lembaran yang mulai ditulis pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Akhlaknya yang amat terkenal adalah sifat pemalunya. Dalam sebuah hadis digambarkan sosok dan pribadi Utsman yang dikenal sangat pemalu. Hadisnya ialah orang yang paling kasih sayang di antara umatku adalah Abu Bakar dan paling teguh dalam menjaga ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah Umar dan yang paling bersifat pemalu adalah Utsman. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, At-Tirmidzi. Beliau juga terbilang dermawan dan terhormat. Jauh sebelum memeluk Islam, Utsman adalah orang Quraisy yang kaya raya dan memiliki usaha niaga yang sukses. Setelah ia masuk Islam, banyak dari kekayaan yang dimilikinya disedekahkan untuk dakwah dan kesejahteraan umat Islam. Banyak hikmah ataupun nilai yang terkandung dari kisah pendek dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an yang dapat dipetik dan ditiru oleh umat Islam, yakni yang pertama ialah komitmen dalam melakukan sesuatu karena keimanan dan kepatuhan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Utsman bin Affan terkenal sebagai khalifah yang ulet dalam bekerja, terutama dalam mengelola bisnisnya. Yang kedua ialah menggunakan benda atau harta paling berharga yang dimilikinya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah harta merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bekal ibadah. Ada beberapa motivasi, yaitu kebersamaan itu mahal dan tak ternilai harganya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mampu membelinya, yaitu orang-orang yang peduli pada kebersamaan dengan keluarga dan orang terdekatnya. Yang kedua, jangan menunggu kehilangan baru sadar arti kebersamaan. Dalam Al-Quran, Quran Surat As-Saff ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ayat di atas menunjukkan perlunya kebersamaan dan koordinasi. Hal ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dalam mengambil keputusan. Beliau seringkali berdiskusi baik bersama Rasulullah maupun sahabat Nabi lainnya.
Kesimpulan dari video kali ini ialah hal ini mencerminkan ciri khas ajaran Islam adalah kebersamaan dalam segala aktivitas positif, baik dalam melaksanakan ibadah ritual maupun dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Itu sebabnya sholat berjamaah lebih diutamakan daripada sholat sendirian. Di sisi lain, kebersamaan itu tidak harus menjadikan semua pihak melakukan satu pekerjaan yang sama, melainkan perlu pembagian kerja yang diatur dengan baik. Sebagaimana salah satu quote dari Jamil Az-Zaini, yakni hal terbaik dalam bekerja bukan saat Anda mampu menuntaskan sendiri pekerjaan Anda, tetapi teruji dan terbukti pada saat Anda berkolaborasi dengan yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.